badannya seperti apa, ibu badannya seperti apa. Ini kebetulan memang saya join sudah sejak Januari 2014. Jadi hari ini sudah memasuki hampir 11 tahun Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, ada nggak godaan di luar sana? Jawabannya banyak. Ya, besok juga ada yang mau godain lagi nih Bapak Ibu. Serius? Dari janji lagi nih. Ini mau godanya pakai apa lagi nih gitu kan? Ya, Bapak ya. Jadi itu saya sudah bergabung sejak 16 Januari 2014, jadi tepatnya sudah 10 tahun 6 bulan. Ya, saya tinggal di Bekasi di Sumarekon, Bapak Ibu ya. Menjalani bisnis ini itu di awal dalam kondisi terpuruk. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu selalu dengar atau lihat YouTube saya ya. Saya waktu join itu pengangguran Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu pengangguran itu apa Pak? Pengacara. Saya bangga jadi pengangguran itu Bapak Ibu. Kenapa? Pengangguran itu adalah setengah dari ciri-ciri miliarder atau orang sukses. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak istilahnya freedom? Bebas waktu, bebas uang. Berbebas waktu. Saya mau waktu mau bebas, uang nggak bebas. Berarti kan setengahnya udah aman dong. Tinggal cari uangnya. Cari uangnya ditigai. Ayo, tuh Bapak Ibu, tuh tangan terus semua. Ya, kenal maka tak sayang kata orang-orang Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang udah kenal belum tentu saya. Ada yang Bapak Ibu? Ya, orang banyak orang ini ya. Kalau kita bilang nawar ini, oh ini bisnis bagus 3 ini bon. Ada yang soal tahu tuh. Ya, gue udah tahu. Ada yang itu Bapak Ibu? Banyak nggak? Tetapi dia hari ini udah nggak di sini lagi. Saya emang udah tahu dari dulu. Nah, sekarang gimana? Sekarang gue udah pergi. Nah itu dia bilang tak kenal maka tak sayang. Nganggur lagi. Ya, nganggur lagi. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu saya kasih tugasnya. Ya, sebenarnya harusnya ini bukan tugas saya. Karena harusnya mengisi materi ini para king semua. Saya belum king, Pak. Tapi insya Allah menuju king. Amin. Harus yakin dong, benar ya? Harus yakin ya. Nah, kebetulan King Raymond berhalangan. Jadi saya bawain materi ini. Jadi ini materi yang sebenarnya banyak orang nggak terlalu suka. Kenapa? Karena ngomonginnya kan perusahaan mulu. Betul Pak ya? Tapi kalau kita nggak ngerti perusahaan yang saya bilang tadi, udah tahu si CHL. Tapi ujung-ujungnya kan meninggalkan. Yang namanya meninggalkan berarti kan tidak sayang. Iya. Setuju Bu Ibu? Tuh, kalau ada pasangan yang ninggalin berarti dia nggak sayang. Kalau dia sayang mungkin ninggalin. Betul ya? Nah, siapa yang hari ini bawa pasangannya ke ruangan ini? Itu ciri-ciri orang penyayang Bapak Ibu. Kalau sayang diajak pasangannya kan begitu. Betul ya? Jadi penyayang. Nah, jadi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu supaya sayang-sayangan. Maksudnya sayang sama CHL Bapak Ibu ya. Makanya saya akan kupas tuntas tentang luar dan isinya. Mau Bapak Ibu? Jangan cuma casing aja tahunya. Oke. Siap. Oke Bu ya. Nah jadi hari ini kita mau bicara tentang komponen profile perusahaan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu tahu bahwa CHL itu bukanlah barang baru. Ya. Ini perusahaan yang sudah berdiri. Bapak Ibu tahu berdiri nggak? Apa itu berdiri? Jadi kalau mami kalau mau berdiri sekarang itu. Maksudnya berdiri itu kalau itu kan kalau kalau bingung mulu kan enak Bapak Ibu. Masalah guling. Tapi kalau berdiri tegak semangat Bapak Ibu ya. Nah, perusahaan ini Bapak Ibu sudah berdiri sejak kalau saya tidak salah 30 April 1975. Bapak Ibu. Wow. Sudah mau 50 tahun, betul Pak ya? Nah, jadi kita akan melihat ini komponen profil dan 3i produknya. Nah, Bapak Ibu ya ini, perhatikan nih. Pak Ibu, ini sejarah perusahaan dari 1975. Tuh, Pak Ibu ya. Berdiri 30 April 75 dengan modal awal itu cuma 500 juta. Gede apa gede? Kalau dulu mungkin tahun 75 ini gede. Betul ya? Kalau sekarang waduh kecil. Ini dulu 50 tahun yang lalu
Ada nggak hari ini yang perusahaan multi level marketing yang modalnya 500 juta? Ada. Banyak. Banyak punya duit 500 juta buka multi level marketing. Ada nggak? Yang enggak lah bu. Masa setengah miliar buka perusahaan network, kita diajak supaya punya penghasilan 500 juta. Lah dia aja punya aset cuma 500 juta. Kita nyambung betul bu ya. Nah ini dulu tahun 75. Kalau tahun 75 wah gede 500 juta. Tuh ada mungkin berapa waktu 75? Soal kita apa kita apa? Lebih banget. Lebih ya. Oke ya. Dan kata lihat sejak 1975 dengan modal 500 juta. Tahun 83 itu asetnya Bapak Ibu itu sudah 3,2 miliar. Wah. Artinya kalau tepuk tangannya ikhlas. Serius Bapak Ibu. Hidup ini perlukan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas nggak jadi. Percaya. Betul Bapak Ibu ya? Sama hadir ke ruangan ini kalau nggak ikhlas nggak ada gunanya. Paling-paling sampai saat ini ngantuk. Banget banget sih banyak. Kapan makannya? Kan? Tuh, dari tahun 75 ke 83 berapa tahun? Ayo belajar berhitung. 8 tahun aset naik menjadi 3,2 miliar Bapak Ibu. Wih, dari tahun 83 ke tahun 90 Bapak Ibu, dari 3,2 miliar menjadi 36 miliar. Artinya, Bapak Ibu coba lihat ya, progresnya itu. Ini kalau perusahaan kalian abang-abang nggak mungkin bisa begitu. Betul Bu ya? Kecepatannya itu luar biasa Bapak Ibu ya. 97. Tuh, memiliki 2 kantor Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang sudah tahu kantor CAN? Yang tahu baru 5 orang. Oke, kalau tahu mungkin banyak tahu. Siapa yang sudah pernah ke 2 kantor pusat CAN? Ya Allah ya Allah. Ini minum. Iya ada apa ini? Pasar apa? Yang hadir 300 orang, yang pernah ke kantor pusat baru 7 orang. Lewat doang, nggak mampir. Nah, ini Bapak Ibu itu masalah baru itu kan. Bapak Ibu, mitra saya dari Kalimantan Utara pengen banget ke kantor pusat. Nah, itu budget apa ini? Ini budgetnya bisa 10 juta. Pengen ke kantor pusat. Lah, kalau Bapak Ibu kantor pusat budgetnya berapa? Langsung udah imbung udah makan. Benar Bu? Itu aja nggak dilakuin. Nggak diajak. Aduh salah ngomong ya. Bapak Ibu datang ke kantornya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ketika nanti kita prospek di luaran sana, udah tahu kantornya, kita bisa cerita. Saya kemarin ke kantornya, langsung juga apaan gitu ya. Keren banget pokoknya. Karyawannya banyak, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pelayanannya bagus Bapak Ibu. Jadi ada yang kita jual. Betul Bu? Tapi kalau nggak pernah ke kantor gimana? Kan jadi lemah. Gue bisnis dong. Waduh gue mah. Lu pernah kantornya? Belum sih, gue juga beri. Kan gadgetnya di situ Bapak Ibu. Datang, apalagi cuma tinggal di Jabodetabek. Datangin kantornya dulu. Bapak Ibu, saya dulu diajak Pak Sarno. Ini Pak Sarno ada di belakang Bapak Ibu. Dia dengerin nih. Ya, waktu di prospek, Pak Anjar ada bisnis bagus. Apaan? Saya bilang asuransi, ogah. Gue jawabnya ogah aja. Nah, kenapa saya jawab ogah Bapak Ibu? Dia nawarin asuransi. Saya lagi nganggur. Saya butuh duit, saya keluarin duit. Kan kacau. Betul Bapak Ibu? Jadi kenapa saya tolak asuransi? Bukan saya benci dengan asuransi, tidak. Tapi saya tidak ada buat bayar asuransinya. Yang ada aja nggak kebayar. Terus saya asuransi itu ada asuransi yang ternama di Indonesia. Yang kepalanya diikat merah tuh, Bapak. Ini udah jangan bilang gue ini ada orang. Ya, itu keren Bapak Ibu, saya bilang keren. Itu keren ya. Saya nggak bisa bayar les, uang saya habis. Tiba-tiba pasaran nawarin saya asuransi lagi. Saya bilang ogah. Ini orang ada. Ya,
Kata Mas Ano, tapi ini keren Pak Anja, duitnya aman dari tabungan. Keren nggak? Keren. Mau nggak? Enggak. Yang duitnya nggak ada buat nabung gimana sih? Bapak Ibu harus jujur. Betul ya? Jangan pura-pura gitu loh, jujur aja. Kata Pak Sarno, tapi ini keren lagi Pak Anja. Saya pikir apalagi yang keren. Kata Pak Sarno, nabungnya bisa gratis, asuransi bisa gratis, punya penghasilan tiap bulan. Mau nggak Pak Anja? Mau. Siapa yang nggak mau punya asuransi gratis, tabungan gratis, punya penghasilan tiap bulan? Siapa yang nggak mau? Angkat tangan. Kalau ada yang mau, silakan angkat kaki. Gila aja kali. Nabungnya bisa gratis, asuransi bisa gratis, punya penghasilan tiap bulan. Lah saya lagi nganggur, butuh uang, ditawarin yang nggak jelas, nggak mau. Kebangetan banget. Istighfar, itu cuma saya bilang, Pak Sarno, itu bagaimana, kantornya di mana? Kata Pak Sarno, gue juga belum tahu nih. Makanya asuransi nih, tentang OJK, RBC, saya tahu, karena saya pernah di asuransi yang ternama tadi. Dia bilang, apaan itu RBC? Pegang aja. Kayaknya Pak Sarno, panjang, gini aja deh. Nah ini, saya kasih trik ilmu paling cerdas nih. Pak Sarno bisa, apa namanya, taklukkan saya. Dia bilang, Pak Anjar, kumpulkan semua pertanyaan Pak Anjar yang susah-susah. Besok saya bawa ke kantor. Selesai kan. Kalau kita nggak ngerti, tapi kita lihat, kita besok kantor. Kata Pak Sarno katanya, oke, siap Pak Sarno, kapan ke kantor? Besok kata Pak Sarno. Semua Pak Sarno ya. Jumat prospek saya belum closing, Sabtu saya dibawa kantor pusat di Gelong Baru. Sampai di sana ke promo saya. Keren juga kantornya, gede ya. Ada presentasi di situ Bapak Ibu. Nah, dapatlah jawabannya. Bahwa ini perusahaan dari tahun 75 ya. Begini. Saya bilang, Pak Sarno, saya join. Padahal saya nggak punya uang. Kata Pak Sarno, tahu dulu. Saya bilang, ini orang ngaco. Kemarin semangat banget ngajar saya untuk join. Begitu saya mau join, ntar dulu. Kenapa Mas Sarno? Saya dulu yang join, baru panjang di join. Jadi, dia tiga orang semangat, dia tidak belum join, tapi semangat langsung prospek. Belum join, bulan prospek. Lah kita kadang-kadang udah join sebulan, 2 bulan, setahun. Belum berani prospek. Kan kacanya di situ Pak Ibu kan? Terus sih, kita mau sukses tapi ngelakuin enggak. Pak Sarno belum join, langsung berani Pak Ibu. Dia bilang, kumpulkan semua pertanyaan Pak Anjar yang sulit-sulit. Nanti jawab Pak Sarno, enggak kantor. Nih, cerdas sih kok otaknya Pak Sarno. Maka Pak Sarno itu jadi king wajar, tangan tuh Pak Sarno Pak Ibu. Ya, sampai lupa deh gue ya. Ya, tadi tahun 83, 3,2 miliar, terus ini 3 miliar. Kantor pusat kita ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kantor administrasi dan operasional. Itu adanya di. Oh ini belum selesai ya? 2 dulu nih. ini ada tahun 97 Pak. 97 ada di Wisma Asia. Bapak Ibu tahu Wisma Asia di Selipi? Ya, di situ cuma ada nih, ya. Ulang tahun. Ya, dekat situ. Ya, Wisma Asia ya. Nah, kalau nggak salah di situ kantor CAI kita di lantai 11 Pak ya. Di lantai 11. Itu bagian direksi dan keuangan. Oh. Itu bukan operasional Pak Ibu ya. Itu bagian orang-orang atas itu. Sama bagian keuangan itu semua diurus di Wisma Asia. Nah, kemudian satu lagi ini di Duta Merlin Pak. Iya, Duta Merlin. Bapak Ibu pernah ke Duta Merlin? Harmoni. Ya, di situ ada bacaan CAR, gede juga. Iya, oke ya. Kemudian tahun 2000, tuh total hasilnya Bapak Ibu udah menjadi 466 miliar. Bapak Ibu coba lihat. Ya, tepuk tangan yang ikhlas supaya naik posnya dia untuk ikhlas ya. Bapak Ibu coba ya, dari tahun 75 modalnya cuma 500 juta, kalau sekarang udah 460 miliar. Itu Bapak Ibu ya. Terus kita bergerak terus. Nah, Bapak Ibu ya. 2004 memiliki 3 kantor. Nah, itu lahirlah Wisma Kang Live yang bagian administrasi di sana Bapak Ibu, di Gelong. Ya, jadi punya 3 kantor kita di sana. Kemudian 2014 saat dilahirkannya 3i Network. Nah, ini saya mau mengenal CAR itu tahun 2014. Sebelum 2014 Pak Anjar kenal enggak? Enggak. Yang saya tahu Car Wash.
Serius sayanya. Kalau Carwo saya banyak lihat jalan-jalan tuh. Betul Bu ya. Tapi kalau car asuransi ini saya nggak ngerti. Padahal dari tahun 75. Coba kemana aja kita ya? 2014 saya baru tahu Bapak Ibu ya. Nah, saat itu 2014 ketika dilahirkan Tri Air Network itu asetnya 4,7 triliun. 10 tahun yang lalu lahir Tri Air Network Bapak Ibu. Kemudian bertumbuh berkembang 2021. Oke Bapak Ibu. Dari 2014 ya. Mana? 2019 naik lagi. Saya lompat-lompat lagi ya. Karakternya begitu Bu. Jadi lompat-lompat dengan cepat aja kan. 2019 asetnya naik dari 4,7 menjadi 8,3 triliun. 2 kali lipat. Yes. 2021 naik lagi 10,2 triliun. 2022 naik lagi. Bapak Ibu senang nggak kalau naik dulu? Hah? Omsetnya naik dong. Kok capek sih Bu? Ini bagi-bagi dan mikirnya kemana-mana nih. Oke, 2022 ya asetnya naik lagi tuh 10,5 triliun. Kemudian data Desember 2023 hari ini aset kita di atas 11 triliun.